I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Dwi Andika dari kelas 1B. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sholawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita dan kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang hakikat. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep ibadah madho atau ghairu madho. Yang ketiga, fungsi ibadah. Yang keempat, hikmah ibadah. Dan yang terakhir, makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Apa itu hakikat? Hakikat dapat kita ketahui adalah berhubungan dengan makna atau arti, bukan fakta yang menjadi. Asal-usul hakikat adalah dari bahasa Arab yang yaitu al-haq, yang artinya hak. Makna tersebut menjadi kata dasar. Hakikat adalah benar, kepunyaan, adat, kebiasaan, atau benar-benar ada. Ibadah juga merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan berlomba-lomba dalam beribadah kepadanya. Akan tetapi, karena ketidaktahuan tentang pengertian atau jenis-jenis ibadahnya tersebut, sebagian dari mereka hanya fokus terhadap ibadah tertentu saja. Misalnya, sholat, zakat, atau puasa, padahal sejenis-jenis ibadah sangatlah banyak. Nah, ibadah juga merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut, bukan hanya itu, pengertian ibadah juga merupakan salah satu bentuk percaya adanya Tuhan dan rasa terima kasih atas berkah yang selalu diberikannya. Nah, untuk itu, apa sih konsep ibadah itu? Konsep ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menunaikan ibadah tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran surat Al-Baqarah. Untuk itu, apa sih ibadah madho? Ibadah madho adalah ibadah yang selama ini kita kenal antara lain sebagai, ya bisa dicontohkan seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah madha. Pertama, ibadah madha adalah amal yang diucapkan merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral, atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah madha juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Yang kedua, ibadah madha juga ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat nanti. Ketiga, ibadah madha hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Nah, kita masuk ke ibadah ghairu madha. Ghairu madha
Ibadah yang tidak murni, ibadah memiliki pengertian yang berkebalikan dari 3 ciri di atas. Sehingga ibadah ghairu mad'u dicirikan dengan yang pertama, ibadah atau perkataan dan perbuatan. Nah, perkataan dan perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Yang kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi seurusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh dari ibadah ghairu mad'u adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak lapar, dan dengan menu apa saja, kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Ibadah ghairu mad'u dilakukan berdasarkan perintah anjuran atau tidak hanya adanya larangan terhadap suatu perbuatan. Ibadah ini juga bersifat rasional. Contoh lain ibadah ghairu mad'u adalah silaturahmi, menjenguk orang sakit, bersedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Untuk itu, apa sih fungsi ibadah? Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Aspek fungsi ibadah dalam Islam yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, mendidik mental, menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, melatih diri untuk berdisiplin. Fungsi ibadah dalam kehidupan. Pertama, jalan menuju ketakwaan. Bertakwa berarti berusaha untuk menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Kedua, menenteramkan hati. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita seseorang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun selalu mengingatnya, atau yang sering kita sebut zikrullah. Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pun akan merasa selalu tenang dan tentram. Firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, bekal kebahagiaan hidup di akhirat. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara, yang berfungsi sebagai jalan menuju kehidupan yang abadi dan lebih baik, yaitu kehidupan akhirat. Segala apa yang diperbuat manusia di dunia ini akan berdampak pada kondisi kehidupannya nanti di akhirat, termasuk kegiatan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Yang keempat, wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia dengan segala yang melingkupinya, termasuk alam semesta, merupakan karunia Allah yang harus disyukuri. Ungkapan rasa syukur ini tidak hanya sebatas lisan saja, tetapi harus meliputi kesadaran hati dan perwujudan dalam kehidupan melalui semangat dalam beribadah.
Dari Aisyah, apabila Rasulullah SAW sholat, maka beliau berdiri hingga kaki beliau bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, maka engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa engkau yang telah berlalu dan yang di kemudian." Beliau bersabda, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Muslim. Hikmah ibadah. Hikmah agung disyariatkannya ibadah kepada manusia sebagai yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada suatu yang memberi kemaslahatan hidup bagimu." Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Ayat ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kemaslahatan merupakan sifat yang selalu ada pada semua ibadah dan petunjuk yang diserukan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus menjelaskan manfaat dan hikmat agung dari semua ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu bahwa hidup bersih dan sucinya hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber kebaikan dalam dirinya hanya bisa dicapai dengan beribadah kepada Allah dan menepati ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hikmah yang agung ini dalam ucapan beliau, yaitu, bukanlah tujuan utama dari semua ibadah dan perintah Allah dalam agama Islam ini untuk memberatkan dan menyusahkan manusia. Meskipun hal itu mungkin terjadi pada sebagian dari ibadah dan perintah tersebut sebagai akibat sampingan, karena adanya sebab-sebab yang menuntut kemestian terjadinya hal tersebut. Dan ini merupakan konsekuensi kehidupan di dunia. Semua perintah Allah dalam agama Islam, haknya untuk beribadah, yang dia wajibkan kepada hamba-hambanya, serta semua hukum yang disyariatkannya pada hakikatnya merupakan qurratul uyun atau penyejuk pandangan mata, serta kesenangan dan kenikmatan bagi hati manusia, yang dengan semua itulah hati akan terobati, merasa kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan di dunia maupun di akhirat nanti. Kita akan lanjut ke makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Yang pertama, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh atau ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan berikan balasan kepada mereka di akhirat nanti dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kesulitan yang dihadapi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar atau dalam semua masalah yang dihadapinya, dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah batasan-batasan atau syariat Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan atau syariat Allah, maka kamu akan mendapatkannya di hadapanmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2516, Ahmad 1/293. Yang keempat, kemanusiaan dan kelezatan iman yang merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Robnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya." Hadis riwayat Muslim nomor 34.
Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah. Kemudian karena ketekunan dan kesemangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetapi Allah menjadikan kamu sekalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan dan menjadikan cinta itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus." Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Nah, baik, untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, mungkin pengertian ibadah yaitu dalam kehidupan masyarakat adalah bentuk pengabdian kepada Allah, yaitu dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini dikarenakan kehidupan tidak hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan juga untuk hal-hal yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia, misalnya berdagang, bertani dan bekerja, mencari ilmu, dan lain-lainnya, yang berguna mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya itu sendiri. Maknanya, manusia harus tetap menerapkan apa yang telah disebutkan ke dalam Al-Quran dan hadis. Manusia sebagai makhluk hidup yang lemah harus mentaati segala jenis peraturan beribadah kepada Sang Pencipta. Berbagai macam aturan yang telah ditetapkan ke dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui semua asal-usul dan juga peraturan ibadah tersebut. Ada peraturan yang bisa dijangkau oleh akal manusia, dan ada pula yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat manusia. Untuk saran, kita sebagai manusia sebagai makhluk kecil di muka bumi yang sudah diciptakan, maka sudah seharusnya manusia wajib taat kepada semua aturan beribadah, karena ibadah merupakan kewajiban bagi manusia. Dengan beribadah memberikan manfaat yang sangat besar bagi manusia, walaupun terkadang tidak secara langsung bisa kita untuk merasakannya. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Hudwa sofa wa damal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.